Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PTN, khususnya pejuang UTBK? Tetap semangat ya buat persiapan ujian UTBK. Nah, kali ini aku mau bahas satu soal UTBK dengan tema interaksi sosial. Kakak bacakan dulu soalnya ya. Dua kelompok masyarakat yang secara adat istiadat dan kebiasaan berbeda, kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial secara intensif, sehingga terjadi pembauran tanpa menghilangkan unsur budaya lama, dinamakan A. Akomodasi, B. Akulturasi, C. Asimilasi, D. Amalgamasi, E. Arbitrasi. Untuk menjawab soal ini berarti kita bahas dulu materinya ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih. Nah, interaksi memerlukan dua syarat. Yang pertama, harus ada terlebih dahulu kontak sosial, lalu komunikasi. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Pertama, ada simpati, yakni upaya untuk memahami pihak lain. Yang kedua, empati, yakni memahami secara lebih dalam atau ketertarikan terhadap pihak lain. Yang ketiga, imitasi, yakni proses kita meniru orang lain tapi sepotong atau sebagian. Lalu identifikasi, meniru orang lain keseluruhan untuk bisa menjadi sama persis dengan model yang kita tiru. Selanjutnya ada motivasi, yakni dorongan yang disadari. Lalu ada sugesti berupa pengaruh yang diikuti secara langsung atau spontan, biasanya tanpa proses berpikir, maka cenderung irasional ya kalau sugesti itu. Selanjutnya, buat apa sih kita berinteraksi? Interaksi memberi manfaat. Satu, mendorong penyelesaian konflik sosial atau istilahnya adalah akomodasi. Lalu yang kedua, mendorong terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan integrasi sosial. Dan yang keempat, mengenalkan nilai norma serta budaya ke masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal, yakni bentuk interaksi. Terbagi dua, proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada persatuan dan mendorong interaksi sosial. Berarti ini bisa kita bilang interaksi sosial yang positif. Bentuknya bisa berupa satu, kerjasama, yakni usaha bersama antar perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama terdiri dari koalisi atau gabungan, joint venture atau patungan, bargaining atau tawar-menawar, dan kooptasi atau penerimaan unsur baru. Yang kedua, akomodasi, yakni usaha untuk meredakan konflik. Ya, sebagai makhluk sosial mungkin kita terkadang memiliki perbedaan yang berujung pada pertentangan atau konflik, tetapi dalam kehidupan kita senantiasa membutuhkan orang lain ya. Karena itu konflik yang ada sejatinya harus kita selesaikan. Nah, dalam ilmu sosiologi, cara untuk menyelesaikan konflik bisa kompromi, arbitrasi, mediasi, koersi, konsiliasi, adjudikasi, stalemate, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, asimilasi, yakni proses peleburan dua budaya atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru. Maka dalam asimilasi bisa kita ilustrasikan dua budaya nih ya, A plus B bertemu menjadi satu, kemudian bergabung. Nah, ini akan menghasilkan A atau B atau C ya, membentuk yang baru. Lalu akulturasi, interaksi dua budaya tanpa menghilangkan kepribadian atau ciri khas budaya asli dari masing-masing. Berarti di sini ketemu A plus B.
Misalnya kita ibaratkan dua budaya nih ya, ketemu, berinteraksi, lalu bergabung menjadi satu kebudayaan, ya tinggal digabung aja tanpa ada unsur yang dihilangkan. Oke. Selanjutnya proses disosiatif, yakni interaksi sosial yang dapat menyebabkan perpecahan dan menghambat keteraturan sosial. Proses disosiatif ada 3. Yang pertama persaingan atau kompetisi, yakni proses sosial untuk mencapai kemenangan secara kompetitif tanpa menimbulkan bentrok atau kekerasan fisik. Berarti kita bersaing, berebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada kontravensi, yakni usaha menghalangi tercapainya tujuan pihak lain karena adanya kebencian terhadap pihak lain tapi masih secara sembunyi. Yang ketiga ada pertentangan atau konflik, usaha untuk mencapai tujuan dengan cara menantang atau menjatuhkan lawan. Oke, kita sudah bahas proses asosiatif dan proses disosiatif. Maka sekarang kita sudah bisa menjawab soalnya ya. Tadi di soal disebutkan adanya pembauran atau penggabungan dua budaya tanpa menghilangkan unsur khas dari budaya masing-masing. Nah, ini merupakan pengertian dari akulturasi. Maka jawabannya adalah akulturasi teman-teman, atau yang B. Contohnya percampuran seni tari tradisional dengan menggunakan musik barat dalam sebuah pertunjukan festival budaya tradisional. Nah, kalau contoh yang lain nih ya, kalau teman-teman perhatikan di soal tadi ditampilkan gambar masjid ya. Masjid ini memiliki menara berbentuk candi. Nah, ini juga merupakan contoh dari akulturasi ya. Masjid adalah unsur Islam, kemudian candi adalah unsur Hindu, jadi satu nih, bergabung menjadi satu. Berarti ini menunjukkan akulturasi, dan kita masih bisa bedain mana yang unsur Hindunya, mana yang unsur Islamnya. Oke, kita bahas yang lain yang belum terbahas dari pilihan yang ada ya. Akomodasi tadi sudah, usaha untuk menyelesaikan konflik. Akulturasi juga sudah, ini jawaban dari soal ini. Lalu asimilasi tadi sudah, percampuran dua budaya yang menghasilkan kebudayaan baru. Tinggal kita bahas amalgamasi dan arbitrasi. Amalgamasi pengertiannya adalah kawin silang ya, atau perkawinan campuran. Nah, ini maknanya adalah pernikahan beda suku. Contohnya suku Jawa nikah sama suku Bugis misalnya. Nah, ini menunjukkan amalgamasi. Dan perlu teman-teman ketahui, amalgamasi adalah salah satu faktor yang mendorong terjadinya asimilasi. Terakhir arbitrasi. Nah, arbitrasi adalah salah satu proses akomodasi berupa penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga. Ya, menghadirkan pihak ketiga. Nah, di sini pihak ketiga peranannya sebagai pemberi keputusan. Nah, berarti sistem arbitrasi ini kedua belah pihak akan menghadirkan pihak ketiga yang berwenang untuk memberi putusan, memberi solusi atau jalan keluar. Contohnya adalah wasit ya. Wasit dalam sebuah pertandingan, apabila terjadi konflik antara dua kelompok pemain, nah wasit yang memutuskan apakah dia menghitungnya itu sebagai sebuah pelanggaran atau tidak ya. Kalaupun pelanggaran, dia yang memutuskan hukumannya apa, apakah misalnya kartu kuning, kartu merah, dan lain semacamnya. Ini contoh dari arbitrasi. Baik teman-teman, sudah selesai kita bahas untuk soal ini. Semangat ya, semoga kalian sukses di ujian UTBK nanti. Sampai jumpa lagi di lain